8 ada Edi jaga gawang, 15 ada Eko, 10 Ari nomor 28, 12 saudara bisa memberikan dalam pertandingan ini dalam 3 poin untuk bisa dibawa pulang. Sebelum pertandingan, di mana ke posisi awal babak yang pertama dari kedua tim ini, baik Persibaru maupun Putra Saudara, masih kita menanti di sana. Mungkin salah satu pemain Persibaru yang harus membuka sementara ini tali persaudaraan itu dia kita saksikan dari tim Persibaru terhadap Putra Saudara. Baik, sambil kita menanti kembali penonton, pertandingan dapat kita saksikan kembali di partai pertama dalam lanjutan Liga Tarkam Desa Banyubiru khususnya di sore kali ini. Ini dia Persibaru dengan jersey kebanggaan hitam berkombinasi putih, baik juga satu tim yaitu Putra Saudara merah berkombinasi biru. Bermain dengan baik, apabila ada benturan atau ada yang jatuh tolong salaman lagi, oke? Baik, kita saksikan pengarahan dari seorang pengawas instruksi tadi. Sebelum koin toss, kita saksikan dua kapten bagaimanakah tugas di lapangan. Koin toss kita saksikan sudah dilakukan dimenangkan oleh tim yaitu dari Putra Saudara memilih awal babak yang pertama. Itu dia menempatkan timnya berada di arah kiri. Dari penyegaran kita saksikan baru saja kita tahu di mana dari tim atau panitia memberikan kembali apa yang diharapkan buat pemain yang ada di lapangan. Itu dia yang kita harapkan untuk bisa membaik kembali dalam pertandingan dalam lanjutan Liga Tarkam ini, khususnya Desa Banyubiru. Ucapan terima kasih kita saksikan khususnya kedua panitia yang sudah memberikan yang terbaik buat lapangan. Jadi kita saksikan di sana kembali bola dalam kuasa hotel. Masih mencoba Persibaru di menit awal ini untuk bisa membuka di sana. Ke belakang ada Eko, masih coba bekerja sama pada rekannya. Coba angkat bola di ruang kepada oleh Jainal. Masih dengan tenang kita saksikan di mana bola tadi mencoba dari Putra Saudara memblocking bola keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Dia kita saksikan kembali penonton. Mungkin yang baru saja masuk kami silakan untuk bisa mengambil tribun yang lebih aman dan nyaman, karena baru saja kita tahu di mana lapangan disteril kembali oleh panitia khususnya bekerja sama di Liga Tarkam ini untuk memberikan penyegaran kepada rumput lapangan. Jadi dia kembali kita saksikan penonton ada peluang yang mencoba di sana dari tim yaitu Putra Saudara. Alirkan bola dari sisi kanan, ada bola kapten mencoba Putra Saudara, ada ruang tembak, masih bisa ditutup ruang kembali oleh pemain atau kapten. Kita saksikan di sana ada kotak, balik bola berikan pada rekannya, ada Rango di sana duel dengan salah satu pemain yang mencoba dari nomor punggung 9, ada Sugi. Bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan ke dalam, ada kotak yang mencoba kembali mengalirkan ke lini pertahanan. Wahid coba lebih tenang pada menjaga gawang Ebi karena tidak berisiko bola di sana dalam ancaman. Ini dia kembali mencoba, ada kotak mengalihkan bola, menekan, mencoba berubah arah dalam serangan. Wipra, masih Wipra terus dibayang-bayangi dengan satu pemain nomor punggung 6, ada Ina. Dia membuat sedikit di mana posisi Wipra belum bisa memberikan umpan kerjasama. Eko, hati-hati, ada ball. Hampir saja peluang terciptanya di menit awal membuka dan ucapan selamat datang. Itu dia dalam tendangan syuting langsung Eko Persibaru terhadap penjaga gawang dari tim Putra Saudara. Ucapan selamat datang yang cukup baik tadi dari Eko terhadap penjaga gawang dari tim Putra Saudara. Ini dia mencoba kembali tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini saat peluangnya ada Ina. Putra Saudara coba mengembangkan tapi sayang terbaca kembali bola. Ada satu menit Persibaru 12. Kita saksikan di sana Saudara Ari, masih Ratme, berikan pada Ari, dia Ratme lagi, masih Ratme angkat bola, potong saja oleh Sugi. Bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan ke dalam saja. Ratme berikan pada Ari, dia mencoba dari seorang Ari, pindahkan bola ke kanan, ada Wahid berbahaya. Wipra sentuhan kaki kiri ya, masih agak susah dalam posisi, coba melepaskan dalam tendangan, masih sangat jauh di mana peluang yang mencoba dari kaki saudara Wipra. Itu dia masih gagal ya Persibaru, hanya menghasilkan dan gawang saja. Handsball benar yang terjadi. Itu dia kita saksikan dari salah satu tim dan juga mungkin mengalirkan bola dalam tendangan bebas kali ini. Ada kotak, masih menanti sebuah tendangan bebas. Sudah lakukan dia dari seorang kotak yang mencoba mengalirkan bola pada Wahid. Wahid berikan pada Wipra. Apa yang terjadi? Apakah pelanggaran? Benar, itu dia yang mencoba dari salah satu pemain Putra Saudara yang melakukan pelanggaran. Sedikit ada tackle tadi dari seorang Peyek terhadap Wipra. Itu dia yang menghasilkan kembali satu peluang yang mencoba dalam tendangan bebas. Ini dia kita saksikan Wahid yang akan mengambil ancang-ancang. Eksekutor yang mencoba di sana dalam mengalirkan tendangan. Ini dia sudah lakukan langsung sedikit mencoba terbelok ala bola tadi. Ada Ari membantu Eko.
Coba kita saksikan pemain yang bertubuh jagung ini. Kita saksikan di mana bola-bola udara yang diharapkan dengan ketinggiannya bisa dikatakan mungkin dalam posisi 187 cm. Satu pemain yang bertubuh jagung sebagai ujung tombak di sana Persibaru yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan putra saudara. Balik lagi bola, ada Ina, masih Ina, putra saudara kali. Oh sayang, itu dia bola terlalu melambung tadi yang belum bisa coba diambil dengan satu sentuhan, coba dengan headingnya yang masih gagal, tidak terjangkau, hanya menghasilkan dan gawang. Ada Wahid Persibaru mencoba membuka ruang di menit kali ini. Jadi dia berbalik kembali, ada Bolang sendirian dengan skill individunya, coba ditutup ruang dengan saudara Wahid, cukup baik dia juga tidak mau kalah tadi. Saudara Bolang menyentuh bola dengan Wahid, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini, ini dia peluangnya kembali mencoba, kita saksikan penonton. Kerjasama yang mencoba dari tendangan ke dalam, masih menanti saudara Ina, coba putra saudara mengandalkan kembali sebuah heading tadi, tapi sayang penempatan bola masih begitu gagal. Saudara Gorles hanya menghasilkan tendangan gawang, masih cukup aman Persibaru. Kontak sudah lakukan umpan panjang, berikan pada Ari, corong bola Eko, ada belakang. Abu Wifra, terjadi kesalahan dalam membuka ruang pemain-pemain dari tim putra saudara. Hampir saja kepanikan terjadi, ada ruang kepada Wifra, saya penyelesaian lagi-lagi belum bisa mengecoh penjaga gawang masih sangat baik. Kita saksikan saudara Reno, itu dia masih mampu menyelamatkan kembali gawangnya, tidak mau ada kebobolan dalam menit ini. Ini dia kembali ada seorang Kota mencoba kembali bola yang keluar meninggalkan garis 8 permainan. Hanya menghasilkan terangan penjuru saja. Sudah lakukan dia. Kota kembali mencoba, mau terbaca oleh Bolang. Sentuhan bola cepat tadi memberikan umpan yang masih gagal kepada Regina Carles. Angkat bola lagi, ada Sugi di sana yang menemani, di mana ada Rahma sendirian. Persibaru menegak, digagalkan oleh Jainal. Bola yang keluar kembali meninggalkan garis 8 permainan, hanya menghasilkan dan ke dalam saja dari tim yaitu Persibaru. Ratme pendek pada Kota, tidak ada yang mengawal Kota. Oh sangat aman, berbalik beri pada Ari. Oh sayang, masih bisa Ari kembali menjemput bola. Alam umpan kerjasama melebar sedikit, mengalirkan bola dari kanan. Wilfredo, ada Eko, cepratan, belum. Mencoba Persibaru, ini dia tekan kembali Kota. Ini akan kembali keluar, mencoba di sana. Ancaman yang diberikan dari menit kali ini tim Persibaru cukup baik untuk kami buat seorang Kota tadi. Penyelesaian bola itu dia lagi-lagi yang masih kurang sempurna dari tim pemain-pemain depan Persibaru. Gagalnya bisa memecah dalam kebuntuan dalam menit kali ini. Tekanan atau serangan mencoba kembali keluar dari pemain-pemain tim putra saudara masih gagal dan kandang. Berbalik ada Wifra, kerjasama pada Ratme. Masih Ratme pindahkan bola maksudnya kepada Eko. Bisa Eko kembali mengambil bola di sana Persibaru. Ada Ari, kandas kembali gagal di kaki Inan. Mencoba tidak ambil resiko sebagai orang bertahan. Ini dia bola pintu yang cukup baik, membuang saja atau menghalau bola lebih jauh dari keluar meninggalkan garis lapangan. Tendangan ke dalam, masih mampu terhalau bola ke depan langsung umpannya, tapi sayang tidak ada yang menyambut kembali, tidak ada yang menemani. 1-2 dalam umpan, gagalnya. Barangan balik lagi Persibaru. Ini dia coba Ratme, masih ke Aryo. Habis saja kembali peluang dilepaskan dari kaki, bukan kekuatan dari seorang Ari ini. Sayang itu dia yang sedikit melenceng dari kaki kirinya, hanya menghasilkan terangan gawang. Menit waktunya sudah berjalan di babak yang pertama. Kita tahu dua tim yang terus mencoba apa yang diharapkan dalam strategi di lapangan dua coach pelatih ini. Persibaru banyak itu dia dalam penguasaan dalam bola. Ini dia kembali terjadinya serangan. Lagi-lagi mencoba shooting dan melakukan serangan-serangan untuk bisa membuka dalam pergerakan pemain-pemain dari tim Persibaru ini. Sayang itu dia masih harus sebagai PR penyelesaian bola. Balik lagi, mencoba mengembangkan lagi, melakukan ancaman ke gawang atau lini pertahanan putra saudara. Ini dia peluang dari Ratme, duduk oleh Jainal, sangat baik. Kita saksikan sempurna tadi, bisa memotong arah dalam umpan kerjasama Persibaru ini. Ini dia seorang Jainal tadi membuang kembali bola keluar, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan kembali sebuah tendangan sepak pojok lagi yang akan lakukan Persibaru. Sudah lakukan dia, masih membentur saudara Sugi. Bola yang kembali kedua kalinya dalam melakukan tendangan penjuru. Masih nanti dia, kita saksikan di sana. Satu peluang yang kembali mencoba dari satu pemain yang mencoba di sana. Kerjasama masih gagal. Ari lagi pindah bola ke tengah dia Wifra. Masih bisa
Coba dikandaskan. Bola yang keluar masih meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini salah satu peluang yang mencoba di sana. Masih menanti dari tim Putra Saudara, dari Inan yang akan mengambil ancang-ancang. Kita saksikan di sana. Sudah lakukan dia kontrol bola dengan dada dari seorang Ari. Terambil bola Jena lepas. Mencoba Ari. Pergantian pemain. Mencoba menit kali ini di mana dari tim Putra Saudara. Tarik keluar nomor punggung 8 Saudara Peyek. Mencoba kembali strategi. Mungkin dia sedikit kurang lancar di lini pertahanan. Ini dia mungkin stamina Peyek yang sedikit kendor atau sudah sedikit menurun. Digantikan rekannya Ilham nomor punggung 4. Itulah pergantian pemain yang mencoba memberikan kembali penyegaran. Kita saksikan di sana bagaimanakah tim Putra Saudara yang harus terus bisa membawa atau menutup dalam ruang di mana Persibaru yang tidak kalah hebatnya serangan-serangan untuk bisa memecah dari kebuntuan. Ini dia Persibaru yang untuk bisa memaksimalkan poin yang ada nantinya. Balik lagi ke Radmo, buang saja bola kembali. Masih ancaman terjadi, Persibaru akan lakukan di sana dalam tendangan sepak pojok. Ini dia Saudara Radmo yang akan mengambil ancang-ancang. Bagaimanakah hasil dari Radmo? Pendek saja umpan pada Ari, tidak kepada Wipra, maksudnya kandas di kaki Sugi, berbahaya. Mencoba dengan satu men Carles sebagai ujung tombak satu-satunya untuk bisa kembali mengalirkan dalam serangan untuk keluar dari tekanan. Masih gagal, kita saksikan di sana. Ada Wipra mencoba melebar pada Wahid, tidak akan dorong kepada rekannya. Mencoba ke depan lagi ada Eko, masih Eko. Wipra dorong Eko. Wah, yang itu dia 1-2 sangat lancar dalam permainan anak-anak Persibaru. Sayang penyelesaian lagi-lagi yang masih melenceng dari gawang. Ini dia hanya menghasilkan goal kick saja. Tekanan demi tekanan, serangan dan juga bertubi-tubi bisa dikatakan apa yang terjadi di lini pertahanan bagi tim Putra Saudara ini. Sangat gampang, sangat begitu mudah di mana Persibaru mampu membongkar mulai menit awal. Itu dia sayangnya belum bisa untuk memaksakan kembali memecah kebuntuan. Hati-hati buat satu tim yang tertekan. Ini dia khususnya Putra Saudara. Masih Putra Saudara mencoba keluar dari tekanan. Ada bola. Kita saksikan kembali suara Wipra. Masih menanti, ada Ratme. Tidak bola kepada Ari. Masih Ari, ini dia pindahkan kepada kotak lagi. Masih kotak. Penyelesaian masih bisa diblokir oleh Jena. Ini dia pindah lagi bola. Ada serainan, dorong pada Carles, terbaca oleh Wahid. Masih gampang. Bola lagi-lagi. Kita saksikan di sana, hanya keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan ke dalam saja. Kita saksikan menit waktu yang sudah berjalan dan juga kita tahu bagaimanakah panasnya kondisi cuaca di lapangan dalam partai yang pertama ini. Itu dia membuat kembali hati-hati kedua tim. Jangan sampai terlena dalam permainan. Dapat target apa yang diinginkan. Itu dia kembali posisi yang sudah diberikan. Pergantian pemain Persibaru yang mencoba di menit kali ini. Di mana Ratme nomor punggung 12. Mungkin stamina, kita tahu panasnya lapangan menit babak yang pertama. Digantikan satu pemain yang tidak kalah hebatnya. Mencoba kembali Suwarne. Coba dari coach seorang pelatih Persibaru ini. Nomor punggung 7 Suwarne. Untuk bisa mungkin ini dia satu-satunya. Harus kembali bisa memecah dalam kebuntuan mungkin yang diharapkan. Untuk bisa mempertajam lagi sebagai ujung tombak Persibaru. Di mana serangan demi serangan sayang penyelesaian bola itu dia. Lebih cepat, tidak mengambil risiko. Itu dia seorang pelatih. Masuknya kembali Suwarne yang untuk bisa kembali memberikan sedikit dalam pertajam ujung tombak. Hanya menghasilkan. Ini dia kembali penonton, kita saksikan dalam tendangan ke dalamnya terus coba melakukan dalam ancaman tim Persibaru ini terhadap lini pertahanan yang kita tahu bagaimanakah dari tim yaitu Putra Saudara yang belum bisa keluar untuk bisa mengimbangi dalam permainan Persibaru. Masih tekanan yang dilakukan, bola lagi-lagi masih gagal Persibaru. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik, ada peluang dalam tendangan gawang, harus bisa dimanfaatkan oleh pemain dari tim yaitu Putra Saudara. Kandas dan gagal. Balik bola dikuasai kembali dari tim Persibaru. Ini dia ada Ari, pindah bola kepada Wahid. Coba alirkan bola lagi dalam serangan di sisi kiri. Ada Suwarne, sentuhan bola pertama. Coba dipotong saja oleh satu pemain yaitu bola. Apa yang terjadi? Hanya menghasilkan ke dalam. Sudah lakukan dia kembali mencoba Persibaru berikan pada Suwarne. Ada Wipra. Suwarne masih kuasai, masih Suwarne. Apakah
Kita saksikan ada sedikit terpancing, hati-hati bola. Mungkin terpancing dalam emosi, tetap tenang di lapangan. Apa yang diharapkan bola, jangan sampai terpancing. Itu dia, karena waktu masih panjang, apapun bisa terjadi. Hati-hati, apalagi strategi. Terpancing dalam emosi, panas yang ada di lapangan yang membuat kembali nantinya gagal apa yang sudah diberikan target dari masing-masing coach pelatih tim. Itu dia, lebih hati-hati lagi, jangan sampai ada kesalahan terjadi. Harus tenang, harus sabar. Apa yang diharapkan Persibaru dari desa Baju Biru ini. Baik juga kita tahu tim yaitu Putra Saudara Pengambangan yang masih gagal. Apa yang diharapkan? Peluang dan hampir saja kepada Persibaru lagi-lagi mencoba dengan Suwarna. Masih dapat dipatahkan bola tadi. Ada sedikit kembali sentuhan yang membuat pelanggaran Suwarna. Hanya menghasilkan dan bebas saja. Ancaman demi ancaman yang masih di menit kali ini, di mana tim Putra Saudara masih mampu mencoba mengawal pergerakan dalam tekanan-tekanan pemain Persibaru ini. Ini dia peluangnya, kembali ada Wipra, kontrol bola dengan tenang, kembali mencoba di sana. Oh, skillnya sangat cantik tadi, mencoba dipertontonkan oleh Wipra. Itu dia skill individu untuk bisa melewati permainan dan tidak kalah hebatnya Sugi mencoba di sana melewati Wipra. Masih bisa Sugi duel, hati-hati, kotak terlewat, ada tapi Wahid yang belum bisa dilewati orang terakhir Persibaru. Duel mencoba body charge, itu dia Suwarna ke belakang, ada kotak, angkat bola yang mencoba kembali di sana. Kita saksikan duel-duel terjadi di lapangan untuk bisa kembali mengalirkan apa yang diharapkan. Wahid, sayang Wahid, gagal. Kita saksikan seorang Wahid tadi yang mencoba menutup dan mengambil bola. Sayang, itu dia pengambilan bola yang sudah keluar dari lapangan permainan. Hanya menghasilkan kembali bola akan melakukan dan ke dalam. Ini dia hadiah di bola, apa yang diharapkan dalam sebuah strategi tendangan ke dalam. Sudah lakukan umpan mencoba berakarnya ke atas dan gagal. Play on di sana mencoba Persibaru dengan Eko. Eko pindahkan, alirkan bola dari kanan. Ada satu pemain yang mencoba. Ini dia saudara Suwarna sayang tergeletak Zainal. Apa yang terjadi di tengah lapangan? Itu dia masih menanti di mana kita tahu fair play. Itu dia yang diharapkan, melihat satu pemain Bapak wasit menghentikan dalam permainan. Lebih utama untuk bisa menyelamatkan. Itu dia keselamatan pemain dia lebih utama di lapangan. Masih kita menanti, itu dia bola fair play sebentar lagi. Karena ada satu pemain yang tergeletak, maka dari itu dalam pertandingan yang terus kami ingatkan, sportivitas dan juga fair play, inilah dia sudah dilakukan oleh tim Persibaru. Cukup baik, itu dia satu tim ini fair play di lapangan. Melihat ada satu pemain yang coba membuang bola kembali, yaitu saudara Ari mungkin dari membuang bola keluar. Itu dia kembali fair play di lapangan yang dijunjung tinggi. Kita saksikan dua tim ini hanya menghasilkan dari ke dalam saja. Kita saksikan kali ini yang mencoba ada Wipra. Masih menanti dia Wipra akan melakukan sebuah servis bola mati. Kita saksikan di sana. Masih menanti dia Wipra. Siapa akan diberikan? Kita tunggu kembali apa yang diharapkan. Wipra sudah lakukan melebar. Yang mencoba dari sisi kanan. Mencoba ada kotak. Apakah bisa memberikan umpan ke sama? Ada bolang lagi yang menutup ruang. Mencoba keluar kembali menekan. Ini dia pemain-pemain dari tim. Mencoba di sana Putra Saudara dengan Sugi. Mampukah Sugi? Oh, sangat bisa. Dia kembali mengambil bola dengan yang kembali terhalau bola. Pergantian pemain. Putra Saudara kembali mencoba di mana Zainal yang sedikit cedera di lapangan digantikan kembali, yang tidak bisa masuk lagi. Masuk saudara Raffi. Ini dia nomor punggung 3. Raffi dimasuk. Kita saksikan lagi-lagi di mana apa yang diharapkan, karena sedikit cuaca dan juga panas. Itu dia trik matahari yang terus memanasi lapangan. Bagaimanakah dengan dua tim harus bisa kembali menjaga apa yang diharapkan. Itu dia, jangan sampai lagi-lagi kesalahan terjadi. Satu peluang mencoba di sana dalam sundulan karet, masih sedikit melebar dari gawang Edi, masih gagal konsentrasi. Itu dia yang diharapkan di lapangan. Jangan sampai terjadi kesalahan. Dua pemain yang banyak sekali mencoba, yang sedikit kendor dalam stamina, yang digantikan penyegaran diberikan dari tim pelatih. Ini dia satu serangan yang membawa kembali bola keluar tadi, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja penonton. Ini dia kembali peluang yang mencoba di sana dari tim yaitu Persibaru, membangkan permainan umpan panjang. Ini dia berikan pada Eko, masih terkena dengan satu pemain tadi. Hanya menghasilkan ke dalam saja Persibaru. Ke belakang pada Wipra, masih sabar lagi mencoba. Kita saksikan pemain-pemain Persibaru menguasai bola di sana. Kotak, ada ruang tembak. Saya
masih belum bisa terciptanya di mana penempatan dalam bola tadi, dalam tendangan kaki kanan kotak masih terlalu melebar dari gawang. Itu dia masih cukup aman gawang dari tim Putra Saudara. Baik penonton, menit waktu yang sudah berjalan dan juga kami ucapkan selamat datang buat penonton yang terus kembali untuk bisa menyaksikan laga-laga dalam lanjutan di Liga Tarkam Desa Banyu Biru ini. Bagaimanakah dari kedua tim dalam pertandingan partai pertama, sekian menit waktu yang sudah dimanfaatkan dalam pertandingan, 0-0 kacamata masih terjadi di papan skor. Persibaru banyak dalam possession, tapi sayang penyelesaian itu dia yang harus kembali sebagai PR nantinya. Belum bisa memecah kebutuhan. Bagaimanakah dengan tim yaitu Putra Saudara, hanya mengandalkan ini dia serangan balik counter attack yang mencoba dari sisi kanan. Ada pemain baru Wafibi, ini dia Rafibi yang mencoba dibayang-bayangi Wipra, tidak memberikan ruang. Racing yang sangat ketat kita saksikan, masih gagal dari tim Putra Saudara. Tidak ada sedikit tadi mencoba memberikan ruang terhadap Rafibi, saudara Wipra menutup sangat baik di sana pergerakan pemain-pemain dari tim Putra Saudara ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja penonton. Ini dia peluang kembali mencoba dari tim Persibaru. Umpan panjang langsung mencoba di sana. Saudara Kotak, ada Ari. Oh, lepas bola berbahaya, kali ini ada Inan. Inan sayang. Masih sangat jauh Inan. Masih sangat jauh Inan. Harus bisa lebih tenang lagi Inan. Penyelesaian tadi harus lebih tenang mungkin. Dimana hasilnya lebih baik lagi. Ini dia kembali mencoba. Ada Suwarno. Potong saja bola dari Rafibi. Keluar kembali bola meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Sudah lakukan kembali bola keluar. Ini dia kembali mengambil ancang-ancang dalam tendangan penjuru. Kita saksikan kembali ada satu peluang yang mencoba. Masih menanti di sana Suwarno. Sudah lakukan angkat bola udara yang mencoba dipotong kembali dengan Sugi tadi bekerja sama pada Karle. Sendirian karena ada ruang. Mencoba rekannya sedikit meminta dalam peluang. Sayang hampir ada miskomunikasi. Inan ke belakang. Rafibi potong saja bola lebih cepat Eko. Dalam balik lagi posisi di sana menutup dengan pemain-pemain tim yaitu Putra Saudara ini. Ini dia kembali menghasilkan di dalam saja satu peluang dari tim Putra Saudara. Masih menanti dia akan lakukan oleh Rafibi. Ini dia mengambil ancang-ancang servis dari bola mati. Ada peluangnya. Masih menanti dia. Kita saksikan di sana. Angkat bola masih terlalu putar dari bola dalam. Peluang lagi-lagi masih gagal. Masih bisa kita saksikan Putra Saudara. Apa yang terjadi dalam tendangan kaki kiri saudara nomor 7 ini kita saksikan Kares. Sangat jauh. Apa yang diharapkan dari tendangannya masih gagal. Ini dia kembali peluang penonton kita saksikan. Mencoba dari Persibaru lagi, mengatur dalam permainan dari lini pertahanan, mengembangkan, coba sedikit umpan melebar ke kanan, sangat berjalan cukup lancar dalam serangan. Ini dia ada Wahid, Persibaru, hampir saja ada sedikit bola dalam haluan yang melintir. Dalam tendangan yang hampir saja memberikan lagi-lagi ancaman di gawang sendiri. Hati-hati kita saksikan, jangan sampai terlepas dan juga konsentrasi. Apalagi sebagai pemain akhir di pertahanan, itu dia sedikit kesalahan maka menjadikan gagalnya nantinya. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Kembali penonton. Oleh penguasaan ada Kotak. Tindakan Kotak ke tengah pada seorang Eko. Masih Eko. Cukup sabar dia. Ada Ari dorong pada Eko. Lepas dari. Lagi-lagi dalam tekanan mencoba. Lalu saja bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Ada Wahid ke belakang dia berikan pada Kotak. Menit waktu yang sudah berjalan. Persibaru terus melakukan ancaman tapi belum bisa memecah kebuntuan. Ini dia kembali ada Wahid lagi. Berikan umpan di sana. Ada Eko, biarkan saja bola masih memberikan peluang di sana dalam hasil sepak pojok. Ini dia dari sebelah kiri lagi sepak pojok yang akan dilakukan oleh Suwarno. Dia akan mengambil ancang-ancang dalam tendangan sepak pojok ini. Masih menanti bagaimana dari hasil sepak pojok kaki Suwarno. Ini dia masih menanti kembali yang akan melakukan. Masih menanti Suwarno. Baik, ini dia kembali peluang. Apakah bisa dimanfaatkan dengan begitu baik dari pemain-pemain Persibaru? Sayang, di mana Wipra sedikit lemah dalam mengalirkan bola dan tidak juga mengarah. Masih gagal Persibaru. Bola kembali ada Wipra lepas. Berbahaya. Putra Saudara mengandalkan sedikit tanggung. Masih ada umpannya sedikit tanggung dan hati-hati. Dan Eko cukup baik menutup ruang bagi bola. Pas bola kembali mencoba ada Inan duel dengan Wipra. Inan menang. Ada Bibi lagi yang gagalnya untuk bisa mengambil dalam peluang kontrol bola yang lagi-lagi tidak sempurna, membuat gagalnya satu peluang dari tim Putra Saudara ini. Berbalik kembali aja mana ada Suwarno melewati dua pemain. Umpan diberikan
dengan begitu mudah lagi kehilangan momentum dalam serangan Persibaru. Ini dia bola kepada Carles dari tim Putra Saudara. Terjadi miskomunikasi dalam pemain-pemain Putra Saudara, berbahaya, peluang cap saya. Apa yang terjadi Wipra? Umpan memanjakan, umpan yang sangat manis. Itu dia kita saksikan dari Eko karena melihat dia tahu. Dan Brit panjanglah mengakhiri satu peluang yang sangat cantik dan manis di muka gawang dari tim yaitu Putra Saudara yang Wipra masih gagal memecah dari kebutuhan menit akhir dari tim yaitu Putra Saudara, di mana pertahanan cukup baik di babak yang pertama belum bisa untuk dibongkar oleh pemain-pemain Persibaru. Itu dia membuat kembali pertandingan seru kembali di babak yang kedua ini. Beli panjang sudah dibunyikan. Babak yang kedua, selamat menyaksikan kembali penonton. Baik, kami sebagai komentator menemani Anda lagi di babak yang kedua ini. Ini dia peluangnya kembali membuka ruang di menit awal babak kedua. Masih gagal, kotak ada di sana Persibaru. Mencoba kembali berikan Suwarna, coba terus. Hati-hati Suwarna untuk bisa berikan umpannya pada Eko. Eko, ada ruang Eko. Tapi sayang lebih cepat 1, 2, 3, 4, 5. Pemain yang turun di pertahanan dari tim yaitu Putra Saudara sangat rapi dan sangat begitu kokoh dan juga konsentrasi. Itu dia menit awal babak yang kedua khususnya tim yaitu Putra Saudara. Banyak pemain-pemain kembali mencoba menutup dan sekaligus turun di pertahanan. Ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Ini dia peluangnya yang mencoba kembali dari Wipra Persibaru. Ada lagi-lagi cukup baik pemain bertahan tadi mencoba menghalau kembali bola keluar. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Pendek lagi kepada masih Ari pindah bola kepada Kota kapten. Bagaimanakah? Coba dari strategi Kota kemana arahkan bolanya. Masih bisa ditutup oleh Carles. Hati-hati Kota kembali mencoba tarik mundur kepada penjaga gawang pada Ebi. Dia akan coba sedikit lemparkan bola kepada Wahid dari lini pertahanan mengatur lagi serangan pemain Persibaru ini. Ini dia peluangnya mencoba ada Ari satu peluang yang mencoba halau saja bola kerjasama lagi-lagi berbalik kali mencoba dari tim Putra Saudara dengan Sugi coba mengandalkan sayang itu dia coba berikan pada Inan tapi sayang dimana umpan yang diberikan dia masih terlalu jauh, masih agak susah, hanya menghasilkan dan ke dalam saja Persibaru. Ada kembali Wahid di sana mencoba bekerja sama lagi kepada Kota, masih seorang Kota. Umpan panjang langsung memberikan kepada Eko, tapi penjaga gawang dari Putra Saudara yang coba sudah mendapatkan kembali di mana bola yang lebih dekat dengannya. Tidak mau lagi ada kesalahan penyelamatan yang sangat baik. Ini dia peluangnya mencoba di sana ada Inan yang masih gagal. Satu tekanan kita saksikan Persibaru Wipra terlalu tangguh, gagal dia. Pipi lepas kembali bola ada Suwarna, masih Suwarna coba sedikit gocek dengan skillnya mencoba berikan dia terlalu keras tadi tidak mampu Ari untuk bisa mengambil umpan dari kaki Suwarna. Bola yang keluar kembali gagalnya dalam satu peluang Persibaru. Hanya menghasilkan tendangan di dalam saja. 0-0 masih terjadi. Kita saksikan di sana dua tim di Pamerskop. Ini dia langsung saja mencoba menempatkan bola di pertahanan dan juga di gawang dari saudara DEB. Masih sangat begitu mudah buat DEB bola yang mengarah dari gawangnya. Coba dapat diselamatkan tadi. Ada Wipra lagi menekan ada Eko. Masih kurang begitu sempurna di mana umpan kerjasama yang sangat baik. Kita saksikan di sana. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ruang kembali mencoba dari kanan. Apakah bisa? Masih bisa ditutup kembali oleh palang pintu pertahanan ada Kota. Mengembangkan permainan lini pertahanan lagi. Mencoba di sana Persibaru. Ini dia. Kita saksikan. Coba mengalirkan serangan dari sisi kiri atau sisi kanan. Ini dia. Masih berikan pada Wipra pemain tengah. Wipra mencari ruang. Sayang lagi-lagi
Ancaman dan juga syuting masih melambung di atas Mister Gawang. Masih gagal Persibaru. Banyak dalam peluang, banyak dalam penguasaan, tapi itu dia penyelesaian. Lagi-lagi ya harus sebagai PR berat, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan kali ini dari tim, yaitu Putra Saudara. Ini dia Putra Saudara masih cukup baik di menit-menit awal babak kedua untuk bisa kembali. Bagaimanakah yang diharapkan dari tim pelatih mengawal pemain-pemain dari tim Persibaru ini. Ini dia kembali bola, mencoba mengalihkan bola. Apa yang terjadi? Kegagalan pergantian pemain. Persibaru mencoba lagi masuknya pemain bangku cadangan. Ini dia Luki yang masuk. Kita saksikan nomor punggung 24 dan coba tarik keluar saudara Eko. Kita saksikan Eko, ujung tombaknya kita tahu pemain yang cukup baik, yang apa yang diharapkan mungkin laga-laga tetapi yang memberikan bisa memecah dari kemunduran, tapi di hari ini di laga kali ini Eko harus lagi-lagi digantikan penerkannya karena sedikit mandul dia. Ini dia kembali mencoba dengan saudara Luki. Apakah bisa Luki nantinya memecah dari kebutuhan masuknya pemain yang satu ini? Dia sentuhan bola pertama Luki masih gagal. Balik bola dikuasai yang berbalik kali ini dari tim, yaitu Putra Saudara. Duelnya di lapangan tengah, ada Wipra, masih Wipra tarik mundur kepada Kotak. Kotak masih Kotak, apa diisi dari Kotak ini? Pindahkan bola kepada Wahid. Balik lagi kepada Luki, yang masuk kemana arahkan bola, umpan yang diberikan. Terhalau kembali bola kembali keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan sepak pojok lagi dari kanan. Ini dia peluangnya Persibaru lewat Suwarne. Masih menanti seorang Suwarne yang akan mengambil ancang-ancang. Ini dia peluangnya, kita saksikan di sana. Dan sayang di mana sundulan bola heading tadi yang masih gagal. Kita saksikan. Kita saksikan di sana gagalnya dalam sundulan bola tadi. Satu pemain Persibaru ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah lakukan kembali duel. Apakah bisa Luki? Oh Ina. Baik Luki, umpan pada Wipra. Wipra ada ruang berikan Luki. Satu dua yang belum bisa Luki. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita saksikan. Untung saja Bapak Wazir melihat di mana gerakan bola yang sedikit menyentuh tangan tadi membuat pelanggaran dari tim, yaitu Putra Saudara. Tentu saja masih di luar dari kontak terlarang, masih bisa memberikan apa ia diharapkan Putra Saudara untuk membuat kembali pagar hidup. Ini dia kembali mencoba di sana. Ada tendangan bebas yang akan dilakukan Putra Saudara. Maksud kami dari Persibaru, dan juga mencoba menutup ruang. Oh sayang, masih kurang begitu baik tadi untuk penempatan dalam bola, memberikan dalam tendangan. Kita saksikan walaupun lemah tidak keras tadi aliran bola, tapi sedikit bisa mencari ruang tembak. Ada yang tidak tertutup. Kita gagal tadi dalam tendangannya, hanya menghasilkan goal kick saja. Dan juga satu pemain yang harus meminta dalam perawatan sekaligus pergantian pemain dari tim, yaitu Putra Saudara. Mencoba tarik keluar Rabibi, itu dia. Oh, pemain yang cedera lebih cepat di mana pelatih tim. Kita saksikan untuk tim medis meminta kembali bantuan dalam pertolongan di lapangan. Mungkin itu bisa kembali memberikan perawatan kepada satu pemain yang akan menanti keluar lapangan. Ini dia langsung saja digantikan oleh saudara Arsi. Ini dia masuk Panarsi nomor punggung 10. Sudah lakukan tendangan gawang, bola langsung coba mengarahkan bola sejauh-jauhnya tadi, tapi gagal lagi serangan dari Putra Saudara. Berbahaya lagi Persibaru kuasa dalam bola. Ini dia umpan pada Wipra, masih Wipra berikan pada Suwarne. Suwarne ada ruang tapi belum bisa Sam, sangat susah Sam untuk bisa melewati hadangan pemain-pemain bertahan. Masih gagal Persibaru. Itu dia serangan balik lagi mencoba. Tidak ada yang mencoba mengambil dalam umpan tadi dari tim. Satu-satunya bisa dikatakan yaitu Putra Saudara hanya bermain bertahan, hanya menyisakan ujung tombak satu-satunya tadi dalam peluang. Ini dia kembali pertahanan masih cukup baik Putra Saudara. Apakah bisa membuka dalam ruang? Terjayalah kembali, masih gagal. Masih dengan mudah Persibaru, ada Wipra, umpan Suwarne dan belum bisa. Oh, ada pelanggaran lagi. Ada pelanggaran yang masih di luar dari kotak terlarang. Masih
lagi-lagi mampu membuat mana pagar hidup dari satu tim. Kita saksikan di sana, yaitu Putra Saudara. Apa yang dilakukan Persibaru sangat baik. Penguasaan, mana serangan-serangan bertubi-tubi, sayang itu dia. Penyelesaian bola harus sebagai PR lagi lebih berat seorang coach pelatih tim yang ada di band khususnya Persibaru ini. Ini dia peluangnya kembali penonton. Apakah kembali strategi akan turunkan Wiprado? Sayang kotak ya. Masih sangat disayangkan tendangan tadi. Masih gagal dia. Masih bisa memberikan dalam sepak pojok lagi dari tim saudara-saudara. Coba lagi Persibaru mengandalkan Wipra. Belum bisa terjaga dengan baik dari lini pertahanan, tapi gagal. Coba menempatkan bola yang diambil lagi oleh pemain Persibaru. Ada kotak, pindah ganda, ruang kembali dengan palang pintu pertahanan. Kita saksikan dari tim Putra Saudara ini hanya menghasilkan kebalikan ke dalam saja penonton. Ini dia peluangnya Persibaru. Mampukah kembali memberikan apa yang diharapkan, bisa membongkar sekaligus memecah dari bawah. Bola lepas, berbahaya. Tidak ambil resiko bola, buang saja bola kembali keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan kembali ke dalam saja. Sudah lakukan umpan melambung, masih gagalkan kembali bola. Jepret! Sayang Wahid, kekuatan dia dengan powerful dalam tendangan itu dia masih belum bisa, masih gagal, masih membuntu dan masih kurang sempurna dalam tendangan Wahid. Masih kosong-kosong kacamata di papan skor. Apa yang didapatkan, apa yang diharuskan, apa yang juga sudah diinginkan dari pelatih tim ini. Masih gagal serangan Persibaru. Berbalik dari Persibaru ada Luki, mencoba Luki di sana sendirian dia dengan skill individunya, memberikan umpan ke tengah lagi kepada pemain tengah. Ada Wipra kepada Luki 1-2 kepada Ari, tarik mundur kepada seorang Wipra. Masih Wipra tidak terbaca bola Wipra dengan Sugi berbalik. Kita saksikan ini dia Putra Saudara mengalirkan bola, mencoba keluar dari tekanan Persibaru. Mampukah kembali? Kita saksikan sana gocek memindahkan bola dan masih gagal dia. Tapi sayang lagi-lagi gagal satu peluang yang mencoba. Kita saksikan di sana dalam serangan yang dilakukan Persibaru, kandasnya peluangnya mencoba umpan lambung langsung menuju sektor. Ada Wipra jepret. Membentur tiang gawang. Ancaman masih terjadi. Ada kembali Ari. Persibaru sangat susah. Apa yang dilakukan oleh pemain Persibaru sangat susah. Rapat, kekuatan dan juga pemain-pemain dari tim Putra Saudara cukup baik untuk bisa menggagalkan serangan-serangan dari tim yaitu Persibaru ini. Ini dia peluangnya kembali mencoba di sana dalam tendangan ke dalam yang akan dilakukan dari salah satu tim, yaitu ini dia keluarnya Persibaru. Pendek lagi kepada Wahid, shooting langsung masih bisa ditutup lagi-lagi. Pertahanan yang sangat kokoh. Itu dia dari tim Putra Saudara. Gagalnya serangan-serangan yang dilakukan yang mencoba Persibaru ini. Ini dia peluang Persibaru. Wow, ya ampun. Akhir semua cerita. Akhir lagi. Apa yang dilakukan? Kita tunggu keputusan seorang Bapak Wasit. Rupa-rupanya itu dia yang terjadi, bola yang menghantam tangan sekaligus membawa kegagalan Putra Saudara. Di mana kesalahan terjadi? Itu dia membuat kembali malapetaka di kotak terlarang. Bapak wasit melihat, menunjuk sekaligus titik putih untuk tim yaitu Persibaru. Ini dia peluang-peluang yang mungkin bisa kami catat di komentator 1000 kali tadi dalam tendangan shooting yang belum bisa memecah kebutuhan. Apakah kali ini dari eksekutor kita tunggu di mana Persibaru siapakah yang akan menjadi eksekutor dalam tendangan penalti ini? Wipra sebagai Algojo, jam gol dan gol. Itu dia penonton, terjadi kesalahan di mana pertahanan yang kokoh, pertahanan yang kuat yang membuat kembali gagalnya dengan satu pemain. Kita saksikan menonton apa yang terjadi setelah pertahanan di menit-menit pertengahan babak kedua. Kokohnya pertahanan bisa patut apresiasi dari tim yang satu ini yaitu Putra Saudara. Sayang kesalahan kecil membawa fatal akibatnya dalam tendangan penalti. Hadiah buat Persibaru yang mampu Wipra memecah kebuntuan dari Dewi Fortuna. Sudah kembali berpihak pada satu tim dengan sementara memenangkan di menit-menit kali ini. Persibaru 1, Putra Saudara 0. Itu dia di papan skor setelah menit awal hingga menit kali ini baru saja Persibaru mampu
memecah lewat tendangan penalti. Begitulah penonton, kita saksikan serunya dalam pertandingan karena kuatnya satu tim bertahan tadi. Akhirnya gagal juga dengan kesalahan lini pertahanan dengan ada handball tadi kita saksikan yang membawa tendangan penalti. Jadi dia peluangnya mencoba kembali di sana. Lagi tekanan. Ada Sugi, masih Sugi, Wipra, satu pemain yang sudah mencetak gol tadi, memecah dari kebuntuan. Jadi dia kembali, ada Inan, berikan perlawanan. Pergantian pemain Persibaru kembali mencoba menyimpan pemain yang sudah mencetak gol. Wipra harus kembali ditarik, menyimpannya lagi. Mungkin akan diturunkan karena dia di mana coach pelatih sudah. Mas, udah makan. Nggak ngaget mas ya penalti ya. Oke penonton, kami mohon maaf ada sedikit gangguan di studio kami tadi karena ada. Baik, kita saksikan kembali. Ini dia masih satu pemain yang tergeletak di lapangan. Dia mencoba kembali dalam melakukan pertolongan rekan-rekannya. Itu dia masih menanti saudara bola kapten dan sekaligus kerja kerasnya cukup baik. Mulai menit awal belum tergantikan pemain ini. Itu dia kembali bangkit bangun lagi untuk melanjutkan permainan setelah kembali terpecahnya telur yang ada di papan skor buat Persibaru. Kita saksikan lewat Wifra yang coba ditarik keluar lebih cepat tadi oleh tim coach pelatih Persibaru. Jadi dia mencoba menit waktu yang masih ada buat satu tim yang tertinggal. Putra saudara dari kesalahan tadi mendapatkan hadiah tendangan penalti Persibaru. Membuatnya kembali mampukah kali ini. Kita saksikan masuknya dengan pemain Febri lagi dari kekuatan baru. Ini dia Febri dari Persibaru. Ada kesalahan Tobet. Hati-hati. Wain hampir saja membuat kembali kacaunya pertahanan saya. Sayang itu dia, ada kesalahan dia belum bisa diambil oleh pemain-pemain dari tim yaitu putra saudara. Gagal dia, kita saksikan ada peluangnya berbahaya, mampukah kembali lebih cepat. Terlalu lama mainkan bola sedikit. Di mana kita saksikan terlena dalam permainan yang diambil saja, hampir saja kembali bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja penonton. Ini dia peluangnya kembali mencoba dari tim putra saudara. Masih ada waktu, jangan putus asa. Putra saudara harus berani kali ini berpaling, harus bisa memberikan daya gedor, tidak bertahan lagi karena dia tahu di papan skor apa yang diharapkan. Sudah terpecahnya, sudah memberi kembali peluang sementara kemenangan tim Persibaru. Itu dia membuat kembali pertandingan sangat seru lagi. Sugi mengandalkan, melewati, mencoba pemain-pemain bertahan Persibaru. Ini dia peluangnya kembali mencari di sana. Satu peluang kita saksikan. Lagi-lagi mencoba. Kita saksikan tendangan penjuru yang akan ambil alih Sugi. Penugasan kami. Bukan saudara sayang, headingnya tidak lancar. Pergantian pemain Persibaru. Di mana Wahid sedikit lagi mencoba mungkin stamina-nya. Itu dia yang sudah terkuras sebagai palang pintu yang bekerja keras. Wahid ini ditarik keluar, coba disimpan, mungkin akan diturunkan untuk laga selanjutnya. Digantikan yang tidak kalah hebatnya dari pemain bertahan nomor punggung 44. Ini dia kick masuk, kita saksikan 44 menggantikan Wahid sebagai palang pintu yang mencoba kembali bola keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan ke dalam saja dari tim Persibaru. Baik, masih menanti dia saudara Kek, sentuhan bola pertama dari tendangan ke dalam, pindahkan bola kepada Luki, masih Luki 1-2 dengan pemain yang baru masuk. Ini dia saudara Kek, masih Kek dari sisi kanan, angkat Febri, kontrol bola dengan dada, masih Febri, pindahkan ke tengah kepada Luki, duel dengan satu pemain, ada Carles tadi, pelanggaran handball lagi-lagi Carles. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Hanya menghasilkan dan bebas kembali Persibaru. Kita saksikan di sana ancaman masih terjadi dari Persibaru buat anak-anak putra saudara ini. Sekian waktu menit jam berjalan di lapangan, itu yang membuat kembali gagal peluang berbahaya. Ada bola, sapuan bola yang membuat kembali melambung di udara, sekaligus keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan penjuru saja.
Baik, bola ada Sugi. Kita saksikan Sugi. Langsung gol. Ini dia peluang kembali mencoba putra saudara. Mampukah bisa memecah kembali menyamakan? Ada peluang putra saudara. Sugi. Belum bisa. Handball. Ada handball. Hati-hati kembali bensongan dilewati dengan garis band yang kita harapkan buat satu tim, yaitu putra saudara tetap memberikan dukungan di dalam saja. Bagaimanakah tim kesayangannya? Ini dia akan mendapatkan tendangan bebas. Sugi akan lakukan Sugi. Belum bisa. Di mana tendangan untuk memecah sekaligus melewati pertahanan sebagai pengganti. Oh, ada peluang. Bola terlalu jauh. Masih bisa ada saudara Carles. Carles gocek. Masih gocek sampai akan diberikan Carles. Coba sedikit melewati kek dia. Masih Carles. Habis sudah stamina. Febri sendirian. Terbalik kali ini Persibaru. Bolang lagi-lagi. Sangat kuat pemain yang satu ini. Mungkin dia memiliki 2 nyawa. Kita tahu seorang bolang bisa belakang, bisa pemain muka, bisa di tengah. Posisi bolang bisa dikatakan sangat mobile pemain yang satu ini. Bisa posisi berpindah-pindah. Mungkin bisa dikatakan dalam laga kali ini bolang memiliki 2 nyawa. Ini dia. Kita saksikan lagi-lagi satu peluang dari bola. Harus mati-matian dia bertahan seorang bola karena pemain-pemain Persibaru terus melakukan ancaman-ancaman. Peluangnya masih melambung bola. Kita saksikan di atas lagi-lagi dari gawang dari tim putra saudara ini. Masih ada waktu menit yang berjalan untuk babak kedua. Masih ada kesempatan untuk bisa menyamakan bagi tim yang tertinggal. Ini dia putra saudara. Bagaimanakah Persibaru mampukah satu-satunya di mana gol terciptanya dengan Wipra tendangan penalti yang akan membawa kemenangan, atau sebaliknya? Kita tidak tahu, waktu yang masih ada di lapangan, apapun bisa terjadi dengan waktu-waktu nanti. Ini dia peluangnya. Yang penting jangan putus asa. Tarik lagi bola, berpacu dalam waktu. Hati-hati bola. Di mana kegagalan masih harus bisa berpacu dalam waktu. Apa yang terjadi dari tim putra saudara? Apakah bertahan lagi dengan 1-0 ini? Coba lemparkan bola lebih cepat karena dia tahu waktu terus berjalan. Jangan sampai terlena dalam permainan. Febri coba Persibaru. Ini dia Persibaru dengan seorang Febri. Coba mengandalkan sedikit, mengatur lagi ritme. Apa yang diharapkan dengan kemenangan di papan skor 1-0 ini. Jadi hanya menghasilkan dan di dalam saja ada Febri. Masih Febri, hindahkan bola dia ke tengah. Gagalnya bola. 2 pemain lepas. Suwarno, kita saksikan ada peluang Suwarno. Shooting keras Suwarno kembali mengancam gawang putra saudara. Sayang sedikit masih tipis tadi melewati di mana penjaga gawang. Masih gagal untuk bisa menggandakan kedudukan dari Persibaru ini. Ini dia peluangnya kembali mencoba sepak pojok. Masih gagal. Satu tekanan. Kita saksikan ada seorang Sugi. Coba sedikit melihat-lihat dia di mana gerakan bola yang harus bisa diberikan kembali peluang. Bola yang lebih menguntungkan terhadap rekannya. Ini dia posisi kembali bisa memiliki dalam tendangan ke dalam dari tim yaitu putra saudara. Sejauh mungkin yang diharapkan dalam tendangan ini dia untuk bisa lebih cepat memecah apa yang diharapkan dari kebuntuan. Benar, tapi sayang terlalu jauh. Kami sebagai komentator memberikan tadi untuk bisa jauhkan bola. Mana Sugi tadi jauhkan tapi terlalu jauh. Itu dia sehingga melewati gawang yang tidak memberikan ancaman. Jadi dia bola kembali dalam puasa. Kita saksikan ada Persibaru masih mencoba membuka dalam ruang. Kita saksikan mengembangkan lagi permainan. Tarik mundur bola ada Kota. Kota sedikit mencoba mengatur lagi ritme tempo yang diharapkan di lapangan. Ada lagi sahabat berikan dari Kota tadi. Ada loh maksud kami. Ada seorang Ke. Ada Ke berikan Kota kepada Ke. Masih Ke 1-2 ke tengah dia Ari. Ari dorong bola menanti Luki. Luki lepas. Pelanggaran. Kita saksikan. Jadi dia masih tergeletak di lapangan. Luki tadi dalam sapuan bola dari satu pemain Surabaya yang membuat kembali pelanggaran. Ini dia kembali yang kita tahu di lapangan, di mana jiwa seorang pemainnya sudah ditunjukkan sebagai contoh. Inilah seorang kapten bolang. Kita saksikan cukup baik dia sedikit diberikan bantuan dalam pertolongan kepada pemain dia sedikit tadi dalam tackle yang dilakukan saudara bola. Ini dia tendangan bebas. Ia diharapkan kembali tim Persibaru setelah pelanggaran bola akan mengambil ancang-ancang kembali Kota sebagai kapten sekaligus menjadi sang eksekutor. Sudah lakukan dia. Bola masih mampu menutup. Ada Sugi. Masih Sugi. Coba yang diharapkan sejauh mungkin bola. Umpan panjang kepada
Inan. Inan memberikan melebar kepada Carles. Masih Carles ditemani Inan. Masih Inan 1-2 Carles. Saja oleh Kota. Masih gagal kembali bola dalam serangan-serangan yang diarahkan tim dari putra saudara ini. Ini dia peluangnya kembali. Putra saudara masih bisa. Masih ada waktu yang diarahkan untuk bisa membongkar sekaligus menyamakan. Kebuntuan masih terjadi. Putra saudara ada Sugi. Coba duel dengan dimenangkan. Masih bisa ada bolang lagi sedikit maju dia. Sayang. Lagi-lagi gagalnya pemain nomor 10 meletakkan bola serangan balik dia. Mampu Luki. Tapi ada satu Mesuano gagal Febri. Sayang kita lihat tadi bola cepat keras Sudi Febri yang mencoba mendadak tapi melenceng, belum bisa memberikan lagi-lagi aja sekaligus membawa dalam memperbesar kedudukan. Itu dia tekanan kita saksikan. Satu dua kerjasama, iya masih gagal Inan. Lagi-lagi memberikan umpannya kurang akurat. Benar, itu dia kurang sempurna, kurang akurat dan kurang. Lagi-lagi apa yang diharapkan. Ada Febri, masih Febri dorong bola berikan kepada rekannya Ari. Angkat bola, tapi terlalu cepat Ari. Lagi-lagi momentumnya dia. Dia dari Ari tadi sedikit memberikan apa yang diharapkan di lapangan, membuat kembali tim pelatih sedikit senyum. Hanya menghasilkan terangan gawang saja kita saksikan. Inilah tim yang masih terus dalam bisa menjaga kemenangan Persibaru. Kita saksikan dengan 1-0 lewat Wipra. Itulah satu-satunya gol pemecah dari kebuntuan tim Persibaru. Apa yang terjadi buat satu tim yang masih terus melakukan tekanan-tekanan juga untuk bisa kembali menyamakan, yaitu putra saudara yang masih gagal. Ini dia peluangnya kembali, ada Suarne. Persibaru lagi-lagi Suarne mencari ruang. Suarne terlalu lama. Ini dia kembali dibantu oleh Luki. Kerjasama kembali Luki masih mampu. Coba kita saksikan mengamankan bola. Ada Ari. Kehilangan lagi-lagi momentum dari seorang Ari untuk bisa mengontrol bola di sana. Bola yang lebih cepat kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan gol kick saja. Kita saksikan dari tim dia. Kita tahu ini dia putra saudara terus melakukan, ada peluang dan juga ada waktu di sana. Masih bisakah putra saudara? Yang penting jangan putus asa. Kita saksikan kembali peluang yang akan dilakukan oleh saudara Bolang yang berlari lagi. Harus kita saksikan di sana kerja keras Bolang ini. Jatuh bangun, posisi juga bisa maju, bisa kembali turun di pertahanan. Itu dia buat satu pemain yang bisa dikatakan memiliki dua nyawa. Balik lagi gagal bola, masih terbentur dengan satu pemain. Harus kerja keras Bolang. Itu dia, kita tahu di mana stamina Bolang. Bisa dikatakan sedikit sudah agak sedikit turun. Tendangan Bolang, tapi Devi masih mampu menyelamatkan kembali gawangnya, tidak mau ada kebobolan, dan diakhirilah sudah dengan partai yang pertama peluit panjang. Itu dia membuat satu-satunya gol tercipta dari saudara Wipra. Tendangan penalti yang sukses tadi Wipra membawa 3 poin Persibaru selamat, di mana besar kemungkinan kembali bisa akan lolos nantinya 32 besar dengan hasil kali ini.